Assalamualaikum sahabat Rania. Jadi di sini aku mau menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak dapat tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah ia derita. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah?" Semua sahabat menjawab dengan bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah sementara aku dalam keadaan berhutang kepada manusia." Lalu ketika itu sahabat pun diam dan di dalam hati mereka masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang kepada kita? Kamilah yang paling banyak berhutang kepada Rasulullah." Lalu Rasulullah pun mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang laki-laki bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasah." Maka Ukasah pun bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena ke belakang kuda, akan tetapi justru kena kepadaku. Karena ketika aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah, maka engkau memukul dadaku." Mendengar itu, Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama dengan suara yang agak tinggi." Ukasah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika sebagian sahabat berteriak kepada Ukasah, "Sungguh engkau tidak berperasaan wahai Ukasah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasah pun tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis, Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukul sajalah aku," kata Fatimah.
Di masjid, cambuk itu pun diserahkan kepada Ukasyah. Dengan berani, Ukasyah berjalan sambil membawa cambuk tersebut menuju Rasulullah. Kemudian, Abu Bakar pun berdiri menghalangi sambil berkata, "Wahai Ukasyah, aku adalah seorang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Aku sahabat dan teman seperjuangannya. Jika kau merasa tak suka dan ingin menyakiti Rasulullah, maka sakiti aku saja." Namun, Rasulullah mencegahnya. "Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasyah." Abu Bakar pun mundur dengan sedih saat Ukasyah berjalan lagi. Umar bin Khattab pun maju menghalanginya seraya berkata, "Ukasyah, aku dulu sangat benci nama Muhammad. Namun sekarang, takkan kubiarkan satu orang pun menyakitinya seorang yang bernama Muhammad. Jika kau ingin, maka pukullah aku semaumu." "Jangan Rasulullah," kata Umar. Namun, lagi-lagi Rasulullah mencegahnya. "Wahai Umar, ini urusanku dengan Ukasyah." Umar pun mundur dengan sedih. Kemudian, saat Ukasyah hampir mendekati dengan mimbar Rasulullah, Ali bin Abi Thalib pun maju menghalanginya sambil berkata, "Wahai Ukasyah, aku menantu sekaligus sepupu Rasulullah. Darah yang sama mengalir padaku. Maka jika engkau hendak menyakitinya, sakiti saja aku. Jangan Rasulullah." Lagi-lagi Rasulullah mencegah Ali. Maka Ali pun mundur dengan sedih. Dan saat Ukasyah telah berada di dekat mimbar Rasulullah, Hasan dan Husain, kedua kesayangan cucu Rasulullah, maju menuju kepada Ukasyah. "Paman, kasihanilah kakek kami sedang sakit. Jika paman ingin memukulnya, pukul saja kami." Namun dengan lembut Rasulullah mencegah cucu-cucu kesayangannya. "Minggirlah wahai cucuku, ini urusanku dengan paman Ukasyah." Lalu Hasan dan Husain pun minggir sambil menangis sedih. Kini Ukasyah kehadapan dengan Rasulullah SAW. Dengan tegas ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa aku memukulmu, sedangkan engkau di atas mimbar dan aku di bawah? Turunlah," kata Ukasyah. Lalu dengan pelan-pelan Rasulullah meminta beberapa sahabatnya membantunya untuk turun dari mimbar. Ukasyah kembali berkata, "Dulu kau memukul aku saat aku sedang tidak berpakaian. Aku ingin engkau melakukannya juga ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menuruti permintaan Ukasyah. Rasulullah membuka baju dan terlihat beberapa batu yang diikat di perutnya, menandakan beliau sedang menahan lapar. Kemudian dengan gemetar sambil menangis, Ukasyah membuang cambuk di tangannya dan langsung menghembus ke dalam pelukan Rasulullah SAW. "Sungguh siapa yang begitu tega dan ingin menyakiti manusia mulia seperti engkau, wahai Rasulullah? Aku ingin melakukan ini karena aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Sedangkan aku ingin tubuhku juga terselamatkan dari api neraka. Maka demi bisa memeluk tubuhmu, aku melakukan ini. Maafkanlah aku, wahai Rasulullah." Ukasyah pun memeluk erat tubuh Rasulullah sambil menangis. Melihat kejadian itu, semua sahabat langsung ikut menangis dan bergantian memeluk tubuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabat, jika engkau ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah Ukasyah yang begitu mencintaiku." Suasana haru kemudian menyelimuti masjid, di mana hari itu adalah hari terakhir Rasulullah berada di mimbar sebelum ia wafat. Wallahu a'lam. Kebenaran hanyalah milik Allah. Salah dan hilaf adalah dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.